Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, mayyadillah, qalamudillah, wa mayyudlil falahadilah, thummassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat dan mukarram Romoki Khazin Pengasuh Pesantren Darussalam Rengkol Ingkang sangat-sangat kula hormati, ingkang kinurmatan para jamaah Kitab Babun ingkang sampun kraya-raya dugi wonten menika majelis, ingkang kula hormati ugi sepeda nyuwun ngapunten sing kuwatah. Orang Banyuwangi ini lek ngomong halus kayak jenengan mboten saged. Iya to, Banyuwangi ini lek omong kayak nyodrun berbetul. Niku ngoten niku dadi mboten kayak jenengan. Makanya kula niku begitu mlebet wilayah Mbegelen sak mriki. Niku ndedeg. Saya berdedeg niku karena sejarah orang-orang Jawa itu ya ada di sini, di wilayah Mbegelen sampai Banyumas, Bumen, ini kan wilayah-wilayah ketika kerajaan Mataram itu melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak. Ini orang pertama yang berani melawan itu ya masyarakat di sekitar ini. Ketika keraton menstandarisasi bahasa yang kemudian disebut bahasa keraton, kromo, inggil dan seterusnya, itu distandarisasi dalam pembicaraan sehari-hari. Orang-orang Kebumen betul turun. Orang ngapak ya kepenak kan gitu. Gitu. Emoh. Niku lek mboten jiwa merengkele atur ternyata si bring ini lho berengkol iki. Masyaallah. Biasa itu. Jadi Mbah Mbegelen itu tempat itu ya Ratu Mbegelen itu tepat itu ibunya Pangeran Diponegoro, yang mana Pangeran Diponegoro itu nanti melahirkan ulama-ulama di Jawa Timur itu saking beriku, sumbernya saking beriku. Baik keturunan secara biologisnya Diponegoro ataupun santri-santrinya Diponegoro. Diponegoro itu tiap hari nderes kitab Tuhfatul Muhtas, kitab Tuhfah yang sampai hari ini di pesantren dijadikan bahan basul masail paling utama. Itu deres-deresane Diponegoro, tiap hari nderes Tuhfah, kitab Tuhfah itu. Sampai kemudian nulis serat Diponegoro itu referensinya dari kitab Tuhfah itu Diponegoro. Dia tahnya keraton, tapi dia justru dia orang pertama yang menentang kebijakan keraton ketika pro dengan Belanda, akhirnya melakukan pemberontakan. Nah itu mulai sampai begitu jenenge Madiun, Blitar, Kediri sampai di Banyuwangi, ulama-ulama kiai-kiai di sana dia santrinya Diponegoro sedangkan santrinya sedangkan orang-orang yang diajak yang diajak perang gerilya, perang Diponegoro tahun pinten 5 tahun nih perang Diponegoro. Begitu tertangkap santrinya nyebar dan mayoritas sampai ke Banyuwangi. Di sana ada kode khusus ya untuk mengenali antar sesama santrinya Diponegoro. Kalau di Banyuwangi kodenya apa? Lek ndamel rumah niku madhep itu pawon sisih wetan, sumure teng ngajenge pawon. Jadi sumurnya itu di depan dapur, rumah dapur itu omah pawon, sumure teng ngajeng. Main madhep itu. Senaosa dalane niku ten kulon omah, niku mboten kok didepne ten dalam, tapi tetep madhep itu. Niku kode. Jadi sampai ngoten niku. Engkau yang mendirikan pesantren itu kodenya rumah atau dalamnya itu neng lore masjid. Jadi kan di sana begitu. Itu kode untuk mengenali nanti lah enten
santri yang lain yang dulu nyebarnya iku mbuh ning ndi goleki kancane ketemu teng mriku. Oh, omahe madhep itu. Pawone ning etan, sumbure ning kono. Mari mlebu. Ngobrol ternyata ketemu. Begitu ketemu pesantren, loh, daleme ning lor masjid. Oh, ya, itu selalu begitu. Kemudian di depan masjid ditanduri sawu. Biasanya ini kode-kode yang dulu diberikan oleh Diponegoro, dan itu berlaku di Banyuwangi, Bapak. Sampai hari ini begitu. Para hadirin kan kalau hormati, makanya kalau begitu tentang wilayah niki, masya Allah, ini kan wilayah orang besar, wilayah orang-orang yang mempengaruhi sejarah bangsa Jawa itu sendiri. Itu dari dari sisi kebahasaan, bahkan di Suriname itu bahasa resminya Jawa. Itu yang memiliki kita, yang memiliki asal usulnya dan memiliki. Ini makanya kalau sangat ya hasil pesantren itu kasih jenengan standar nyemuyung pesantren ini. Kalau soal sebatas pesantren ini urip namanya Darussalam ya. Pondok Permas itu Darussalam, ya, Permas itu Darussalam, Lokagung itu Darussalam, Gontor itu Darussalam, ya. Jadi tabarukan datang pesantren-pesantren besar, kan harapannya yang menjadi pesantren besar, peradaban besar ada di sini. Apa mungkin sakit besar memiliki lu sakit kok jenengan dukung, tapi jenengan betul dukung itu sakit. Ya Hozin mikir mbak, aduh letak ya sirame, jenengan newangi insya Allah ringan. Gitu, contoh, jenengan tahu ini anaknya kok keleleran gak ada ngaji, kau ini. Gitu, betul ini, lihat yang pinternya ini, 20 orang lagi. Jenengan betul kali-kali itu kan 40 santri, 40 santri. Mangane piye mojok lubane kiye kok jenengan duwe tangga loro sing sajake mampu lek sampean tiap bulan tak kon setor 20.000 ya. Sing sitok juga 20.000. Jenengan betul saya setor. Jenengan golek wong loro mawon setor 20 dan jenengan mangke betul ten kiye kok. Jenengan juga begitu. 20 orang per orang betul 2 orang yang siap urun 20.000-an tapi dia kalian mawon. Betul ya Khazin, gimana nilai 40 nih? Insya Allah, wah, strategi ini nggak mau. Lenjengan turun ini juga, pesantren ini juga. Lenjengan turun nanti. Betul saya kata saya ketahui, ya mau pojok, gampang bosan sama itu saya ketahui. 20 nggak, terus gak 20 ya 10 nggak mawon tapi jenengan boleh tiang 3, jenengan boleh tiang 3. Jadi jenengan piyambak mboten usah urun, ojo urun jenengan, tapi golek wong telu utawa wong papat sing urun, sing gowo jenengan. Betul kalau urip mboten usah suwi-suwi. Njinjing dengan mulai sampai kula ngendangi mriki malih, yakin ya. Pun urip pesantren iki. Karena ngeten lho Saudara, bangsa kita itu dulu itu bangsa besar. Bangsa kita itu dulu adalah bangsa yang diibaratkan Garuda. Kenapa Indonesia itu lambang negaranya Garuda? Karena kita itu adalah Garuda. Gagah, gitu. Midure dhuwur, gitu. Garuda benar. Dulu tapi karena kita terlena waktu itu dengan peradaban kemajuan orang lain. Ada negara lain maju kita pengen, Eropa maju dia pengen, yang lain maju pengen. Akhirnya terkurung oleh keinginan-keinginan itu. Akhirnya lali ternyata kita ini keturunan Garuda. Lali mbah buyute awake dhewe biyen niku iso mabur. Awake dhewe akhirnya gak iso mabur, kok wis lali carane mabur. Nggih mboten. Wis lali caranya mabur iki piye? Lali karena awake dhewe meri karo kemajuane wong liya. Padahal wong liya niku maju niku nyengsarane wong liyane malih ngoten lho. Kula lak sering ngene bolak-balik bicara terkait dengan HP ini jenengan.
HP ini jenengan ini untuk iso urip itu kan butuh setrum gitu. Baterai itu betul di setrum betul. Untuk setrum listrik kan tidak ngantar listrik dhisik, kudu ana PLN iso mlaku meruhi tanah ning Papua ning Kalimantan growong kabeh niku. Mergi muridnya gini nyetrum baterai. Lho butuh banget ini. Engko lek jenengan pengen ngubungi dulure sinten Banyuwangi lek gak duwe nomere, nggih mboten sambung Ci. Nggih mboten sambung. Duwe nomere, baterainya penuh, pulsa mboten gadah, ya mboten sambung. Jenengan percaya mboten lek mbah-mbah jenengan biyen anake merantau teng pundi-pundi teng Jakarta teng pundi ning omah ana kepentingan sing gak kena ditinggalno beno anak iki mulih pripun carane ngudeg gentong dirudeg ping telu jenengan diceluk jenenge sapa telung dina klitih medun lebis ngojekmu mulai butuh pulsa mboten butuh setrum mboten terus kaya ngono kuwi lek jenengan iku emoh kita mudah ketul anake jenengan mudah ketul maneh putune jenengan mudah ketul maneh lali lek mbae biyen iso nyeluk wong kok aturan tanpa setrum tanpa pulsa akhirnya lali nggih mboten enten mboten niku ten mriki mudah gentong niku gentong ada banyu gitu nggih pada beras nggih lan ngoten niku gunung gentong nggih ngoten niku bahwa kita ini keturunan Garuda. Ayo sadar, ayo disadari bareng-bareng kita ini keturunan Garuda. Garuda ini macan wong endi. Macan cucuk badhe jebol. Cucuke Garuda niku. Nggih to? Ula kobra niku cekak ngene gulune niku mboten apa niku. Garuda niku. Mboten enten musuhe niku. Mboten enten musuhe. Lah iku mbae wae dhewe. Lah lek awake dhewe iki kan berarti bagian dari peradaban Eropa. Saiki mumet mboten ade. Anak putune jenengan dina-dina awan bengi dolanan ngeten kita. Mumet mboten jenengan. Mondok nggih. Garap PR mo. Akhirnya sing sekolah jenengan. Wingi corona sing sekolah yo gane apa jenengan. Jenengan sing sekolah malih. Lah ini malah nyorokne wong tuwa. Akhirnya kan. Nah, maksud kula ini nggak ada harapan besar. Ayo kita itu menyadari bahwa kita ini keturunan bangsa besar, bangsa yang dulu ditakuti oleh dunia. Ayo menyadari itu. Itu perlu kita sadari malah. Enten contoh maling. Orang India itu peradabannya kan bermaju, gitu. India. Tapi jenengan ngertos sebelum Masehi, pada tahun-tahun sebelum Masehi, itu orang India menyebut orang yang berada di kawasan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali itu Baruna Dwipa. Sebelum istilah Jawa Dwipa itu muncul, itu ada istilah itu Baruna Dwipa. Baruna Dwipa itu masyarakat di sekitar ini. Itu sekitar 2 tahun atau 1 tahun sekali itu melangi di daratan India dan berenang itu ribuan orang. Jangan bayang nih, melangi sampai ke India. Kalau wis muncul nih daratan India, seluruh orang India itu lari terbirit-birit mengungsi. Dan harta bendanya itu ditinggal semua, diserahkan kepada orang-orang dari Baruna Dwipa ini. Sampai begini. Dewa-dewa sing bagi wong India angker keramat itu ana ketekan wong Baruna Dwipa itu dimrem iki gak ana angkere panggenan gak ana angkere patung gak ana angkere napa malih niku mboten wonten usah ampuhe wong bangsa Baruna Dwipa ini ditakuti betul di sana ditakuti bahkan di Saudi di wilayah Jazirah Arab niku di masa-masa Nabi lahir itu sudah ada komunitas masyarakat Jawa sampai berikut ini
Sehingga orang Arab niku lek nyebut wong Jawa ya masyarakat Jawa, orang Jawa, nyebut wong Bali ya wong Jawa, nyebut wong Vietnam ya wong Jawa, Thailand ya wong Jawa, Filipina ya wong Jawa. Jawa karena lebih dulu mengenal orang Jawa lek wajah sing mirip-mirip itu wis pati padha kan ngoten. Ini ada nih. Sakit besarnya bangsa kita, besarnya masyarakat kita, nenek moyang kita. Ayo kita sadari. Walaupun mungkin kita tidak bisa terbang setinggi Garuda pada waktu itu, ya mungkin ya itu butuh proses panjang. Tapi paling tidak kita menyadari itu. Nah, apa yang dimiliki oleh orang tua kita, apa yang dimiliki oleh nenek moyang kita, itu dilestarikan oleh pesantren. Hanya pesantren hari ini yang mampu melestarikan itu, yang lain tidak bisa. Amalia-amalia yang seperti yang ada dalam kitab Babon itu hanya dunia pesantren yang mampu mempertahankan. Itu pun sekarang sudah terbatas. Kiai Khazin sejak kecil mondok mesti kertas Khazinatul Asrar, Mujarrub Baderobi, Sirul Jalil, Mamba Usulul Hikmah, ini Sasul Ma'arif, itu panganan sedina ini. Gitu. Raja, istilah raja dan seterusnya itu panganan dina-dina itu. Dulu hampir semua pesantren mengajarkan itu. Karena ini adalah rohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rohnya dunia pesantren itu ada dalam ilmu-ilmu yang kemudian kita sebut sebagai ilmu hikmah. Yang menyebut itu bukan dari Arab sana, bukan. Orang Arab tidak menyebut itu sebagai ilmu hikmah. Tapi kita menyebutnya begitu, menyebut sebagai ilmu hikmah. Sehingga dunia pesantren itu mampu menyebarkan santri-santrinya, menyebarkan kader-kadernya ke pelosok-pelosok, baik di pelosok Sumatera, di pelosok Kalimantan, di pelosok Sulawesi, di pelosok Papua. Itu santri-santri semua mendirikan pesantren. Bekalnya apa? Ilmu senes ATM bekalnya. Jangan dalam pedalaman sinyal ya betul ATM kau pandel, yakin betul fungsi. Kalau jangan leboknya ini padahal betul kamu kan pandel. Jangan betul pandel kan? Ini tipis ATM. Kandel malah kayak kamu. Niku niku. Menghadapi hewan buas, ini kono isinya. Menghadapi masyarakat belum, kalau Banyuwangi itu lek ngarani wong pedalaman itu belum, pedalaman luar Jawa, khususnya Sumatera itu lek ngarani kan belum. Iku ono carane naklukne piye, lek ngering-ngering piye carane niku wonten. Naklukne wong lek iki jenenge Kalimantan itu lek ngarani kan ndaya. Piye carane dan seterusnya itu standar. Sehingga santri itu kendel, buka di tengah alas wani, buka di tengah kutho ya wani. Ini ku santri Bapak. Mahasiswa tok sih gak tahu mondok, purun dikirim ke pedalaman Papua, purun Pak. Yakin tok sing ngirim rono mulih, dia mesti melok mulih karo nangis. Pun betul percaya. Lagi apa ijazah kan apa? Terus yang saya ajarkan ke mereka apa? Betul nggak ada. Tapi pesantren sejak dulu beratus-ratus tahun lalu dan hari ini, sehingga Islam menyebar sampai ke Berengkol. Jadi kemungkinan bahwa wali yang datang lagi nyebarnya agama Islam di Berengkel akhirnya yang lagi banyak gitu. Desa jeneng Berengkol gitu kan. Jadi kemungkinan mau akhirnya jadi berkah kalau sabdane para wali. Bagus kula sering salat ya. Nggih. Bagus kula sering salat. Nggih, betul kula salat bar kula. Tapi saged menciptakan putu sing dados ulama kaya jenengan. Itu berarti mbah jenengan kan hebat.
Krana kula lan jenengan boten enten jaminan mampu menelurkan cucu sing kaya jenengan. Nah, kita mbae jenengan ngadah putu Kiai Khazim ingkang ngasuh pesantren iki niku mesti sejak awal mbae jenengan itu pun nggak ada pengangon-angon sing boten digadhahi dening tiyang niku. Niku ngoten niku, sirine ngoten niku. Sehingga tukul ten jenengan. Makin unduh-unduhane jenengan niku nggih anak ten putu dan seterusnya. Gede cilike anak, klendrang dalam arti keleleran maupun mboten anak putu niku tergantung kualitasnya wong tuwae masing-masing, kualitas atine wong tuwae masing-masing. Piye lek ndongane anak? Piye lek ndongane putu? Niku ngoten niku. Niku ngoten niku. Nah, ten mriki enten standar. Pengen anak sing salehah, saleh, putu, wonten standar. Lah, saudara hadirin, pada era modern kemudian, bahkan era sebelum modern, pesantren itu kan berdiri pada sekitar tahun 1400 sekian. Itu yang pertama di Ampel sana, di Surabaya. Di Ampel sana yang mendirikan pesantren itu tidak hanya Sunan Ampel tok sebenarnya. Ampel, pesantren Ampel Bintang diwengku, diasuh, dibimbing oleh dua orang sebenarnya pada waktu itu. Sunan Ampel itu sendiri kali saya Abdul Kafi Sumulan yang sekarang di Sunan. Niku piyambake niku riyen derek ten Ampel niku. Setelah Ampel niku dados mlampah niku terus piyambake dugi dhateng Demak. Saperlu mandhegani ya napa enten kerajaan Islam wonten Demak. Niku Sayyid Sumulan, Sayyid Abdul Kafi Sumulan ingkang manggon enten Gunung Lanang niku. Nggih, Lanang. Gitu. Wedoke mung ndi. Lah kan iki sebenarnya. Akhirnya beliau datang wonten Kebumen gitu, mendirikan pesantren Sumulan. Sampai hari ini pesantrennya tasik wonten niku. Itu sejarah wonten niku. Niku ten imaman ten Sumulan kan ten watu saking bagian dari Ka'bah, pondasine Ka'bah. Wakilan niku senes pondasine Ka'bah. Pecahane Hajar Aswad. Wakilan itu. Watu yang saking ten imaman itu yang mboten lek dereng dipindah. Niku akhirnya digawe bantale riyen Sayyid Abdul Kafi lek tilun bantalan watu niku. Niku ngoten. Karena Ka'bah niku kan ngeten, Pak. Ka'bah niku pecahane mengke jaman Kanjeng Nabi. Setelah mungkure Kanjeng Nabi terjadi konflik, Ka'bah niku akhirnya terpecah. Keping-keping enten sing sak meten, enten sing teragengan malih, enten sing niku sampai hari ini kondisi ini dan betul utuh niku. Enten bagian-bagian yang hilang. Sebagian itu pernah dibawa oleh Syiah Rafidah ke Ethiopia. Saat ini Ethiopia ya Afrika ya. Ini kok ada di sana. Cuma posisinya itu di mana itu tidak ada yang tahu. Sebagian lagi pernah dicuri oleh orang-orang di Iran, dibawa ke Iran. Itu ngoten niku. Dan wakilah Sayyid Abdul Kafi itu pernah menyelesaikan sebuah masalah besar di Arab, sehingga oleh penguasa Arab pada waktu itu Syarif Hussein, keturunan nenek moyang Syarif Hussein pada waktu itu menghadiahi Sayyid Abdul Kafi itu bagian dari kepingan Ka'bah itu. Jadi bawa pulang ke Sumulan dan di situ ada tulisan 14 berapa itu, gitu. Itu berdirinya Sambung Sumulan itu diabadikan di batu. Jangan pernah ningali nopo dereng. Luput jenengan. Niku ngoten niku. Ada sejarah besar bangsa kita ini. Perannya itu internasional. Mboten namung perang cilik-cilik mboten. Lek wong iki mboten dayani. Wong Jawa mboten dayani to. Wong Jawa niku lek masuk dilarakne senajan dilarakne kaya napa, tapi lek ning kan monggo kan ngeten. Sing dilepas satu tapi titena driji papat sing digem iki. Kan ngono to. Nyoh tak kaya siji ta. Grau papat saja. Ya itu lho iku wong Jawa. Blangkon Jawa itu bendol mburi, ngarep mesem tenan mburi. Kan ngono. Banyuwangi. Nah, ini apa terus?
Banyuwangi kan iki ngoten. Geger karo tangga, geger karo kanca yo wis meneng ae kan. Sesuk sing bar gegeri ngeten kan ngoten to. Iku wong Banyuwangi. Telah hadirin yang hormati, itu peran kita, sejarah besar bangsa kita. Aja sampai lupa, atau ngantos lali itu sejarah bangsa kita. Jadi sehingga besaran pesantren itu mampu menciptakan aksara, huruf pegon. Pegon itu huruf asli pesantren. Tidak ada di tempat yang lain. Memang asli dan diciptakan oleh sistem pendidikan pesantren. Pegon itu dan itu luar biasa. Berkait luar biasa, gitu. Dan masya Allah itu sandunya betul-betul. Di era modern pada tahun 1924 ketika Wahabi itu menang di Saudi Arabia menggulingkan pemimpin Jazirah pada waktu itu, pemimpin Hijaz digulingkan oleh orang-orang Wahabi, kemudian situs-situs penting umat Islam itu dibongkar. Makamnya Khadijah itu dibongkar, Aisyah dibongkar, yang lain juga dibongkar. Pada titik akhirnya itu mau membongkar makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu mau dibongkar. Nah pada titik itulah ulama-ulama di Indonesia, di Jawa pada waktu itu mengirim utusan, satu Bayi Wahab Rasulullah, yang kedua Syekh Ghunaim Al-Misri yang dikirim ke Hijaz bertemu dengan Ibnu Saud di sana untuk memprotes ini pembongkaran, rencana pembongkaran ini diprotes keras dan diancam oleh Bayi Wahab di sana, mau bongkaran tapi ditanam. Masyarakat dunia Islam tidak akan diam. Masyarakat Jawa akan mengkoordinir umat Islam seluruh dunia. Akhirnya takut dan itu diurungkan. Akhirnya gagal, antusias dibuka. Kembali ke Jawa, utusan ini kemudian pada 1926 dikukuhkan Komite Hijaz ini menjadi Nahdlatul Ulama. Jadi sejak awal lahirnya NU itu dalam rangka berperang melawan Wahabi, berperang melawan Suwal Cingkrang. Suwal Cingkrang jadi sunnah itu, lo nggih ngomong itu. Kulo niku rumah kula terus ngaji Bukhari ya wis, Sahih Muslim ya durung nate nemu riwayat nek Kanjeng Nabi nate celonoan. Ki kapan Kanjeng Nabi celonoan terus cingkrang iki kapan? Aku masyaallah betul-betul. Terus pulang ditawani kaos, nah kasih jenengan. Tapi gambar itu kayak sirah nonton, tapi betul-betul wajahnya. Terus berwewok nonton, berwewok kaos sunnah. Jadi ditawar-tawar nonton pulau, sopo-sopo nggak kaos ini sunnah. Wis kan pada waktu itu aku tak mendorong wis lek iku sunnah, tapi golek dalil bahwa Kanjeng Nabi tahu kaosan oblong. Wah, akhirnya kali kula nang petok melengos. Kali kula mboten purun nang petok roh kula teng mriku ngalir. Gara-gara napa tak kon golekne dalil lek Kanjeng Nabi nate kaosan oblong, sehingga kaos oblong sing gambar ndas gede dadi sunnah. Niku kan kesalahan-kesalahan fatal yang mereka tidak menyadari. Proyek Wahabi, karena Wahabi itu menjadi musuh Nahdlatul Ulama. Proyek pertamanya apa? Pesantren itu diserang satu persatu. Dan dimulai dari kitab hikmah, itu kitab pertama yang dilawan oleh orang-orang Wahabi. Durratun Nasihin ya ini sedanten nate ngaos ingkang lawas-lawas kemudian kan dan musola dan masjid Durratun Nasihin itu selalu menjadi bacaan wajib. Niku enten bekas wartawan dari Semarang, Hartono Ahmad Jais. Niku kan mati membuat satu buku mengulas tentang Durratun Nasihin, bahwa kesimpulannya bahwa Durratun Nasihin adalah musyrik. Kesimpulannya begitu. Begitu oleh beberapa santri dari pesantren titik Pak Hartono
jenengan bisa baca Duratul Nasihin, ternyata tidak bisa. Ngerti utawi iki ternyata tidak bisa. Kok menyimpulkan Duratul Nasihin muslim ya mau? Cari ini tiba yang penting. Nah ini loh. Jadi ini yang pertama, sehingga dunia pesantren nanti rohnya itu hilang. Rohnya itu apa? Ya kita hikmah. Kedalaman spiritualnya para santri ini ya dimulai dari latihan-latihan atau riadah melalui ilmu hikmah. Jenengan poso sampai bertahun-tahun, tapi tidak ngerti caranya, tidak ngerti niatnya, tidak punya tujuannya, ya tidak ada gunanya. Gitu. Tapi ketika jenengan iki lho dalailul khairat, posonano 3 tahun, carane maca ngene, carane maca ngene, iki ijazahku teko kiaiku kae, kiaiku teko kiaiku maneh kae. Itu selesai 3 tahun, menuju 4 tahun, 5 tahun, boyong pondok bermasyarakat, baru kait baru kait dalailul khairat. Kroso sidik kroso kok berkah ya duwe anak duwe putu kok berkah ya jadi ora syukur-syukur tak poso lah mboten melek ya ketoke guru melek tapi lek diniati kayak sing jerone kita beberapa poin yang mengharuskan orang itu melek ya enten hikmahnya niku ngoten niku berarti. Jadi maka dari itu kitab ini muncul. Kitab ini dalam rangka mengumpulkan kepingan-kepingan yang berserakan itu menjadi satu kitab yang nanti bisa kita gawe ngaji bersama. Dalam rangka apa? Yang melatih spiritual kita, ngresi jero atine awake dhewe, diresi pada titik akhirnya nanti apa capaiannya? Harapannya ya ati ngersi iso diakoni, iso diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah. Ini pada titik akhirnya nanti. Jadi dari seluruh amalan itu tujuannya ke sana. Karena apa? Ini sebagai media untuk dakwah kita, media perjuangan kita. Khazin pondok Pak Tri Pojo Raja Yono, sing tengah di pandemi itu apa ditulis dek wonten mriku niki napa niki lantai niki dipel kan dongane ya dadi ngepel itu boten syukur ngepel jadi ada satu doa ada bahkan di situ ada tiga jenis doa yang nanti harus dibaca bersama-sama ini banyu ning tong jadi tong agak besar beb banyu ini kabeh doa mriku dengan cara yang sama nah niki mangke ngepel insya Allah enek santri teko itu diparingi kerasa. Wis paling boten teko 5 sing kerasan 3. Kan di rumahnya ta nggih. Nah, kan ngoten. Niku kan dadi boten ukur dipel. Terus enten tekniknya. Itu yang dilakukan kiai-kiai dulu. Awake dhewe ini bukan gaya-gaya, memang kiai-kiai dulu kita seperti itu. Dari mana ya? Dari kiainya. Dari mana kiainya lagi dan seterusnya. Niku wonten. Maka lek wis mlebu, wis kerasan, channel iso berkembang dan seterusnya di halaman ana misale lumpang bolong. Kan ngeten ta? Jenengan nate mireng tadi iku lumpang bolong sing alami aja engko terus lho. Jenengan dua dosi damelan mboten. Lumpang sing kuno niku sing jebol niku. Niku ampun dibuka. Niku mangke enten dongane ten sing jilid 2 dan raja sing mangke kedati. Raja itu diseseli ten bolongane lumpang. Dipendem ten tengah-tengah latar. Mendeme dijunjung damel saja damel serban. Pojok papat sing junjung ya wong papat. Iki dilebone sak serban itu. Niku insyaallah siji masyarakat iku santrine kerasan dan seterusnya. Lah sing oleh ngalon junjung niku nggih siji pengasuh, kedua tokoh masyarakat sing derek nyuwun wonten niku butuh 3 orang. Niku nah, niku kan ikhtiar namanya ikhtiar. Niku ikhtiar. Nah niku insyaallah niku. Para hadirin yang kula hormati,
bahwa monggo Kiai Khazin kita sempuyung sama-sama. Monggo lek perlu mbah jeng napa wancine kula pengen mireng enten imtihan. Amin nggih. Enten imtihan iki saking rencang saya. Sedanten ing Banyuwangi saged derek yang buyung hadir acara imtihan saged tenan. Mboten perlu kata, mboten perlu besar, mboten. Yang penting terus regenerasi terus ngaji, ana sitok ngaji, boyong sitok teko sitok. Mboten perlu saya. Kiai Khalil Bangkalan itu santrinya 40, tapi sing 40 niku nggih Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Maksum Las, umur gur wong 40 ring ngoten-ngoten niku. Niku kula hadirin nggih. Terus monggo kaya sing teng ajeng wau kula wiwiti Kiai Khazin monggo carane nggih ngoten niku. Sing bahas senes Kiai Khazin jenengan piyambak sing bahasa rencangan. Kiai Khazin wis sepuh dadine ngoten mawon ben Kiai Khazin lek muter tasbih niku ndak sesat. Pesep nggih. Lek mlampah sedanten jenengan nggih derek. Niku ngoten. Tapi para wali-walinya Allah itu, riyen itu tidak ada perbedaan antara pasir, lempung, watu, emas, inten itu bagi di depan para wali tidak ada perbedaan. Sehingga dalam mitologi Jawa, dalam cerita Wali Songo, tongkatnya Sunan Bonang mawon seolah-olah kayak emas. Tengarepe sapa tengarepe Sunan Kalijogo sampai kayak mana itu. Kolang kaling, kertas gitu kolang kaling ya. Koyak-koyak tadi emas tengarepe sinten Sunan Kalijogo. Jadi bukan kolang kalingnya itu berubah betul jadi emas, atau mungkin juga berubah betul-betul jadi emas. Ini urusan Gusti Allah. Tapi bisa menjadi berubah itu lantaran sinten? Ya lantaran Sunan Bonang. Lah kok sakit Sunan Bonang? Sakit resike atine Sunan Bonang. Sakit resike atine Sunan Bonang. Apakah jenengan tidak bisa? Sakit. Bagi masyarakat sekitar Jepara, enten namanya Mbah Sobib. Enten sing surat. Mbah Sobib niku terkenal jantan dan spesialis tukang menehi duit. Mbah Sobib. Jadi lek bener-bener baju niku kantongnya kanan. Lambine mawon mesti kantongnya wis kanan. Celana sing iki nggih sekawan. Niki isine yatra niku beda-beda. Ada sing 2000-an, ana sing 5000-an, ana sing 10, 20, 50, 100. Wong sing dikei Mbah Sobib jenengan ketika ketemu Mbah Sobib dikei 2000 apa dikei 100.000 itu tergantung pandangan Mbah Sobib terhadap kualitas atine jenengan. Lek regane atine jenengan ku 100.000, Mbah Sobib tidak akan memberi uang 2.000 jenengan. Pasti 100.000. Karena regane atine jenengan itu layak dihargai 100. Dari mana uang itu? Mbah Sobib rambutnya uga-ugan, gitu. Sandalin itu mau seligenje. Tekong dikek selamanya begitu, gak terpantai. Lambini gak tahu salin, suara gak tahu salin, tapi selalu begitu. Begitu ada mata uang baru nih, saya sama sing anyar itu. 100.000 uang baru, ini mau kebet. Ini kita kadang-kadang enten lari alit justru dikei 50.000. Ketemu wong tuwa malah dikei 2.000. Ini biasa. Kadang mlebu pesantren, kiai ini disukani 2.000. Tukang gawe dan 100.000. Lho, pripun niku? Ini pembahasan. Berarti apa? Berarti amalia yang seperti itu bisa dilakukan. Apakah jenengan bisa berhasil atau tidak? Seberapa jauh kualitas jenengan? Seberapa jauh keikhlasan jenengan? Dari jenengan niat numpuk bondo, mbok sampai ngeden, mboten sakit. Kula yakin mboten sakit karena itu bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk berpoya-poya.
Itu materi dan berbagai macam teknik itu ada. Tapi kalau mengenai jimat itu, nanti ada jimat itu yang hadirnya ke Jibril, ada jimat yang hadirnya ke syekh-syekh tertentu, itu ada macam-macam, tekniknya macam-macam. Nah, ini boleh dibuka saiki lho sinetronnya ya kata gayeng nanti. Baik, siap. Semben. Para hadirin yang kula hormati, kula cekap mengatakan saking Allah menangnya pikiran aku pun kalau aku ya pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.